suasana hatinya nih? Ada yang lagi galau nggak nih? Gimana daripada galau-galau gini, mendingan sama Srierna Sugita di sini sebagai Sekretaris Deputi Multimedia Manajemen Genbi Wilayah Sulawesi Selatan, kita bakal ngopi-ngopi, ngobrol di podcast Genbi. Nah, teman-teman Genbi, tahu nggak sih kalau Genbi Wilayah Sulawesi Selatan tahun lalu itu mendapatkan award sebagai sosial media teraktif di tahun 2021. Dan sekarang kita bersama Kayus Rijal sebagai Koordinator Deputi Multimedia Manajemen Genbi Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2022. Nah, gimana nih Kak Ijal? Apa kabar? Halo Karna, alhamdulillah baik. Nah, Kak Ijal, mungkin Kak Ijal bisa sharing-sharing tentang pengalamannya sebagai koordinator, sebagai anggota multimedia manajemen di Genbi Wilayah Sulawesi Selatan. Apa aja sih Kak kesibukannya di MM? Kita singkat MM aja ya guys, biar gampang. Oke, terima kasih Kak Erna ya, yang merupakan Sekretaris Deputi Multimedia Manajemen Genbi Wilayah Sulawesi Selatan periode 2022. Nah, apa saja nih kesibukan selama bergenbi, khususnya di Deputi MM gitu ya Kak Erna? Betul. Nah, sebelumnya banyak sih kesibukan, apalagi di kami sebagai MM atau berada di Deputi Multimedia Manajemen yang notabene-nya sering dikatakan sebagai pasukan di belakang layar ya, karena jadi banyak yang tidak tahu apa sih kesibukan kami sebagai MM gitu ya. Jadi sedikit nostalgia karena ya saya merupakan periode penerima beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode nih. Wow. Nah, kemarin saya penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021 dan tahun ini juga saya lulus sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia periode ini 2022 gitu. Dan uniknya di periode kemarin saya juga mengambil Deputi Multimedia Manajemen nih. Cuman jabatan saya kemarin itu koordinator, cuma hanya di lingkup komisariat. Jadi begitu. Nah, Kak Ijal ini katanya kan menjadi anggota Deputi Multimedia Manajemen itu dari tahun lalu nih. Berarti Kak Ijal juga merasakan perjuangan bagaimana Genbi Wilayah Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu Genbi dari banyaknya Genbi yang ada di Indonesia itu meraih sosial media teraktif tahun 2021. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Kak, gimana sih cara Deputi Multimedia Manajemen ini mengelola konten-konten yang ada di sosial media Genbi Wilayah Sulawesi Selatan ini Kak? Wah, iya, karena kemarin Genbi Wilayah Sulawesi Selatan itu meraih penghargaan sebagai media teraktif nih Nusantara untuk tahun kemarin di 2021 keren. Jadi itu apresiasi yang besar bagi Genbi Wilayah Sulawesi Selatan. Tentunya untuk meraih itu tidak lepas dari kata konsisten sebenarnya sih, karena berbicara tentang media, sosial media itu hal yang paling pertama yang harus dilakukan dan hal yang paling pertama yang harus dicapai itu sebenarnya bagaimana seorang seorang mediator atau yang mengelola media sosial media itu harus konsisten sesuai dengan apa yang mereka rencanakan dari awal gitu. Karena semisal nih mereka mereka merencanakan program kerja setiap bulannya ataupun mungkin postingan setiap harinya, dan mereka memiliki target setiap harinya. Nah, mereka harus konsisten dengan itu. Oh, kayak gitu. Jadi itu guys, catat ya guys baik-baik. Kita harus konsisten. Kayak gitu guys. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi tentang ini loh Kak. Tadi kan disebut-sebutkan kalau harus ada konsisten itu, terus yang kayak bagaimana mereka kemudian mengelola konten-konten itu. Nah, kalau di Deputi Multimedia Manajemen sendiri bagaimana sih Kak proses-prosesnya mereka mengelola? Apakah ada alur-alurnya? Apakah ada kerja sama timnya? Apa kayak gimana Kak? Ya pastinya selain konsisten ya teman-teman, di Deputi Multimedia Manajemen itu hal yang paling pertama juga selain konsisten itu harus bagus manajemennya dari awal. Kalau misalnya manajemen dari awal saja kurang, maka akan rancu itu PAC yang akan dibagikan, karena mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya harus dipetakan sebelumnya, karena seperti ini kemarin
kemarin saya di Komsat karena ya di Komsat UIN Alauddin Makassar, saya sebagai koordinator Deputi Multimedia Manajemen. Jadi jika anggotanya itu terdiri dari 10 orang, 8 sampai 10 orang. Nah, jika ingin dipikir ketika tidak bagus manajemennya, maka mereka akan pusing apa yang harus dikerjakan. Makanya mereka dibagi-bagi, siapa yang PAC videografi, videographer, siapa PAC di setiap deputi, karena kan ada beberapa deputi yang harus dikerjakan proyeknya nih, karena jadi apa ya, ini tidak kalah, ini juga penting karena setiap deputi memiliki program kerja yang padat, terlebih lagi konten-konten yang harus konsisten diupload setiap harinya. Jadi itu harus jelas pembagian PAC-nya. Begitupun dengan wilayah. Di wilayah terdiri dari 3 komisariat nih, karena jadi saya sebagai koordinator multimedia manajemen harus benar-benar membagi siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini. Jadi sudah dipetakan siapa tim videografi, siapa tim desain grafis, siapa tim content planner, dan siapa tim copywriter dan sebagainya. Jadi sudah jelas alurnya kemana. Jadi semisal sudah dikerjakan oleh tim content planner nih, sudah disusun konsepnya, maka akan dilempar ke tim desain grafis atau videografi untuk dieksekusi. Oh, jadi gitu guys, kuncinya gitu, caranya gimana Multimedia Manajemen Genbi wilayah Sulawesi Selatan mengelola kontennya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak Ijal, gimana sih cara menjaga keaktifan anggota-anggota yang ada di Genbi wilayah Sulawesi Selatan ini? Secara kan banyak banget nih, tadi Kak Ijal sebutkan ada 3 komisariat nih, apalagi sekarang kan Kak Ijal sebagai koordinator wilayah Genbi wilayah Sulawesi Selatan yang membawahi 3 komisariat ini. Nah, bagaimana cara menjaga keaktifannya supaya mereka tetap semangat untuk bergenbi, tetap semangat untuk memberikan energi untuk negeri, Kak Ijal? Oke, untuk menjaga keaktifannya, karena ya sebelumnya sih untuk menjaga keaktifan anggota ya atau teman-teman yang lainnya, tentunya kembali yang paling pertama kembali ke koordinatornya dulu. Dia harus konsisten menjaga semangatnya nih, karena mereka pasti melihat seberapa besar semangat koordinatornya untuk menjalankan di deputi ini gitu. Setelah itu perbaiki hubungan dengan masing-masing koordinator komisariat nih, karena kan sebagai koordinator wilayah yang membawahi 3 komisariat yang dimana anggotanya itu terdiri dari komisariat itu, dan mereka juga memiliki koordinator di masing-masing komisariat nih. Jadi yang paling yang harus juga dijaga ya bagaimana saya sebagai koordinator wilayah menjaga hubungan dengan koordinator masing-masing Komsat. Nah, itu kemudian ya jangan lupa sapa anggotanya gitu, karena chat pribadi ataupun apa, ketika ada kendala silakan berikan solusi. Ya ketika ada keluhannya silakan diberikan solusi, dan jangan lupa semisalnya ada waktu ya luangkan waktunya untuk nongkrong dengan mereka. Keren. Jadi kalau kalian mau nongkrong nih, mau ngopi-ngopi, kalian masuk aja di Deputi Multimedia Manajemen. Okay. Jadi sini kita seru-seruan guys, jadi nggak ada ketegangan kayak gitu ya. Yang mau saya tanyakan lagi tentang bagaimana sih rutinitas MM untuk mengupload konten-konten yang ada di sosial media Genbi Sulawesi Selatan ini. Oke, karena pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Bagaimana cara mengatur ini keaktifan sosial medianya gitu ya. Ya, betul. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi soal sosial media Genbi Sulawesi Selatan, apalagi Instagram nih yang memang benar-benar kami kelola, karena mungkin teman-teman pernah melihat kami upload pernah stagnan 2 hari, namun kami menekankan ke ini anggota yang memang di PJK untuk pengelolaannya itu, di mana tim sosial media setidaknya semisal memang tidak ada konten untuk feed ini, karena tidak ada konten untuk feed di 1 hari itu, paling tidak aktif di story-nya gitu, karena jadi story ini tidak boleh tidak ada dalam 1 hari. Kalaupun mungkin konten yang disimpan di dalam feed itu tidak ada dalam 1 hari itu, namun tetap feed harus jalan gitu, karena supaya teman-teman followers nih di sosial media Genbi, khususnya Genbi Sulsel itu tetap melihat ternyata ada updatean terbarunya dari Genbi Sulsel gitu. Kuncinya balik lagi ya Kak, konsisten akan keaktifan kuncinya itu. konsisten Ya. gitu. Biasanya ini Genbi wilayah
Sulawesi Selatan upload kontennya tuh konten-konten apa aja sih Kak? Informasi-informasi seperti apa yang mereka upload di Genbi wilayah Oke. Sulawesi Selatan? Konten-konten ya, karena ada sih beberapa berbagai macam konten nih, karena ada dari aspek kesehatan, ada dari aspek kebudayaan, khususnya budaya yang ada di Sulawesi Selatan, ada dari aspek kesehatan, ada dari aspek kewirausahaan, dan tidak lupa kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Jadi kita kolaborasikan beberapa konten nih, karena dari kesehatan, budaya, dan semacamnya. Begitupun dengan hari-hari besar nih, karena hari besar kita lupa ya, kita buatkan juga konten di Instagram, sosial media. Dan kemudian konten juga diambil dari ini kegiatan-kegiatan deputi, kegiatan-kegiatan Genbi ya, dari deputi kesehatan, pendidikan, dan semacamnya. Begitupun dengan kegiatan Bank Indonesia. Jadi gitu guys, katanya di Deputi Multimedia Manajemen ini mereka ngupload kontennya tuh berisi informasi-informasi yang umum seperti kesehatan, tadi ada disebutkan, terus yang kayak memberikan informasi tentang kebijakan Bank Indonesia, terus ada dokumentasi dari program kerja yang ada di Genbi wilayah Sulawesi Selatan. Seru dong ya? Seru dong, karena Oke. Gimana sih keseruannya Kak di Ya. Genbi? Coba cerita-cerita sedikit pengalamannya, seru nggak sih bergenbi itu? seru banget sih ya, kita pakai banget ya, seru karena ya, apalagi ya bagi orang-orang yang melihat mungkin konten-konten dari videonya itu seru, namun yang teman-teman tidak ketahui ini, sebagai tim multimedia manajemen itu ya, sebagai tim media harus siap berada di belakang layar nih. Dia tanpa mereka itu kegiatan tidak akan seru dilihat oleh orang. Namun secara realita seluruh kegiatan di Genbi itu seru nih, karena jadi kami sebagai tim media tidak bakal meninggalkan momen-momen itu. Pastikan di setiap sisi sudutnya kita ambil sebaik mungkin, sehingga teman-teman followers, teman-teman bisa melihat keseruannya juga selama bergenbi gitu. Karena Multimedia manajemen ini menyimpan banyak kenangan ya guys ya. Oke, karena tadi kita kan disinggung-singgung nih sama anak MM yang selalu di belakang layar gitu. Terus di sini ada tim-tim belakang layar nih guys. Ada tim-tim yang melihat keseruan kita saat ini. Bagaimana kalau kita panggil juga ke depan layar untuk mengetahui gimana sih keseruan mereka di multimedia manajemen juga? Ayo guys. Nah, teman-teman Genbi, ini dia nih tim-tim belakang layar yang akhirnya muncul di depan layar nih teman-teman Genbi. Kayaknya seru deh kalau kita tanya satu-satu kenapa mereka memilih multimedia manajemen yang kerjanya di belakang layar. Oke, di sini ada Kak Zakwan, ada Kak Tauhid, ada Kak Harfian. Oke, kita ke Kak Tauhid dulu deh. Kenapa Kak Tauhid memilih Deputi Multimedia Manajemen gitu? Kan ada 7 deputi tuh di Genbi. Kenapa pilih Deputi Multimedia Manajemen? Oke Kak, jadi alasan saya untuk memilih Deputi Multimedia Manajemen itu sendiri karena melihat dari hobi saya juga. Sebelum masuk di Genbi itu hobi saya memang di bidang kamera Kak, video atau foto. Jadi makanya pas masuk di Genbi itu sebelumnya sudah dilirik memang dari pengurus strategis, karena dilihat dari mungkin portofolio dari sosial media saya, makanya saya dipilih ataukah saya tertarik untuk masuk di multimedia manajemen untuk juga mengembangkan skill saya, begitu Kak Erna. Oh kayak gitu. Jadi katanya kata-kata Tauhid itu mau untuk mengembangkan skillnya gitu loh guys. Kalau kita ke Kak Harfian, Harfian kenapa nih pilih Deputi Multimedia Manajemen? Karena memang suka juga dari ngedesain, ambil video, ngedit video. Mungkin karena itu dari IG saya juga isinya juga konten-konten begitu juga. Mungkin itu saja cukup dari saya. Oke, kita pindah ke Kak Zakwan dulu nih, baru kita komentarin satu-satu. Kak Zakwan gimana? Kenapa memilih Deputi Multimedia Manajemen? Karena saya rasa hal yang saya bisa sumbangsikan adalah ilmu dan skill saya dalam mengedit, dalam pengambilan video juga bisa. Namun saya rasa Deputi MM ini adalah tempat saya, wadah yang benar-benar bisa saya kembangkan skill dan manfaatkan kemampuan saya dengan lebih baik dan lebih maksimal di
Genbi ini. Mungkin itu saja Kak. Jadi teman-teman yang ada di Deputi Multimedia Management ini orang-orangnya bukan main luar biasanya nih. Mereka semua sesuai sama passionnya, mereka semua mau mengembangin skillnya, mereka semua yang saya tahu bahwa kalau kita masuk di Deputi Multimedia Management itu mereka harus melampirkan portofolio. Jadi kayaknya orang-orang yang ada di Deputi Multimedia Management ini memang sudah diakui oleh portofolionya sendiri. Oke, nah sekarang mungkin kita balik lagi nih kepada teman-teman multimedia manajemen di Genbi wilayah Sulawesi Selatan. Seru nggak sih bergenbi itu? Terus apa sih yang paling seru di Genbi? Terus di mana sih momen di mana kalian merasa kalau bergenbi itu seru banget? Mungkin kita ke Kak Tauhid dulu. Gimana? Baik, karena jadi menurut saya momen yang paling seru itu dalam bergame itu kan kami yang anak muda multimedia itu kan melakukan dokumentasi dalam tiap kegiatan Genbi. Jadi momen yang paling seru itu kalau misal kita pengambilan gambar dan yang diambil gambarnya itu kayak belum siap gitu karena candid begitu. Jadi ya lucu-lucu aja gitu ya. Lucu-lucu ya. Jadi kayak itu hiburan bagi kami yang di belakang layar dalam pengambilan dokumentasi untuk tiap proker Genbi. Ya, terbalik. Keren tuh. Dengerin tuh guys. Masuk kayak ikut ya beasiswa Bank Indonesia, gabung jadi generasi baru Indonesia di Genbi ini di Deputi Multimedia Manajemen ini kita bakalan seru-seruan. Nah, mungkin kita tanya nih ke Arfian. Serunya bergenbi itu apa sih? Sukanya di mana sebagai Deputi Multimedia Manajemen? Ya kalau ditanya tentang serunya bergenbi sih seru banget sih pasti. Mulai dari pengambilan videonya, turun ke lapangannya sih yang paling seru. Turun ke lapangan langsung itu melihat interaksinya dari kita ke masyarakat. Apalagi kemarin kan saya dari prokernya komisariat itu ke Pindrang ya, kayak melakukan bakti sosial sih sebenarnya. Kita lihat bisa mendapatkan interaksi dengan masyarakat, bermain dengan anak-anak, mengajar dengan anak-anak. Oh itu sih seru banget sih menurut saya. Itu juga pengalaman baru untuk saya. Oke, jadi serunya Genbi katanya kita bisa sambil healing guys. Kita menambah pengalaman-pengalaman baru. Nah mungkin Kaza, Kwan. Tadi kan kita udah bahas seru-serunya Genbi kayak gimana. Mungkin Kaza, Kwan sendiri ada duka-duka bergenbi itu. Kita nggak menutup-nutupi kalau kita cuma senang-senang di sini enggak ya. Jadi kita mau tanya Kazakwan pernah kesulitan nggak sih di Deputi Multimedia Manajemen ini ketika Kazakwan menjalankan proker, ketika Kazakwan bergenbi itu ada nggak sih kesusahannya gitu? Kalau saya duka yang sedikit saya rasakan selama bergenbi dan berada di Deputi MM, ya mungkin deadline-nya ya, karena saya kan biasanya memang betul-betul di belakang layar yang aslinya ngedit gitu. Dan biasa deadline yang dipatok untuk menyelesaikan sebuah editan itu kadang sedikit tidak masuk akal ya, tidak manusiawi gitu. Itu adalah duka yang benar-benar saya rasakan sebagai seorang editor selama berada di Deputi MM, karena kan kegiatan Genbi itu cukup banyak ya. Dan meskipun sudah berapa orang yang menghandle suatu editan kegiatan, menurut saya masih kurang gitu deadline yang dikasih, terlalu mepet untuk ngerjain dan menyelesaikan satu editan kegiatan ke editan kegiatan yang lain. Mungkin itu aja sih. Selain daripada itu mungkin ya duka seorang editor mungkin seperti mencari lagu atau mengumpulkan mood ya, mungkin yang paling sangat kita rasakan di Deputi MM itu. Jadi tadi itu guys, ternyata ada dukanya juga ya. Selain kita suka-suka, kita juga ada dukanya gitu loh sebagai anak Deputi Multimedia Manajemen. Mungkin ini bisa dinamakan segmen sesi curhat Deputi MM ya. Jangan lupa juga buat follow sosial media Genbi Sulsel. Kita ada Instagram @genbi_sulsel. Terus kita juga aktif di Twitter nih, Genbi_sulsel_. Kita juga ada Facebook di Genbi Sulsel. Terus kita juga punya YouTube Genbi Wilayah Sulawesi Selatan yang tentunya isinya konten-konten menarik dari Genbi Wilayah Sulawesi Selatan. Jadi gitu guys, kita bergenbi tidak cuma menerima beasiswa aja, kita tidak cuma menerima uang yang kata orang, oh
anak BI itu dapat uang kayak gini tidak, tapi kita juga melakukan banyak keseruan-keseruan. Kita juga mengabdi kepada masyarakat sebagai bentuk bagaimana anak kita berkontribusi dan bersumbangsi untuk negeri. Seru banget ya guys, kita kali ini di ngobrol di podcast Genbi. Sayangnya kita cuman sampai di sini aja nih. Mungkin lain kali kita bakalan kenalan lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa ya guys untuk follow sosial media Genbi wilayah Sulawesi Selatan. Genbi